wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatul ashiratu anil Hasan al-Basri rahimahullah annahu qala maktubun fit Taurati khamsatu ahrufin innal ghaniyata fil qanaa'ah wa inna salamata fil uzlah wa innal hurmata fi rafdis syahawat wa inna tamattu'a fi ayyamin tawilah wa inna sabra fi ayyamin qalilah. Makalah yang ke-10 dari Hasan al-Basri, semoga Allah merahmatinya. Sesungguhnya Hasan al-Basri berkata, tercatat di dalam kitab Taurat ada 5 jumlah. Yang pertama, sesungguhnya kekayaan itu terletak pada sifat qana'. Yang kedua, sesungguhnya keselamatan itu terletak pada menyingkirkan diri dari hal-hal yang berbau maksiat. Ketiga, sesungguhnya keagungan itu ada di dalam meninggalkan syahwat. Keempat, sesungguhnya kesenangan yang sempurna itu ada pada hari-hari yang panjang. Kelima, sesungguhnya kesabaran itu ada pada hari-hari yang singkat. Hasan al-Basri adalah seorang tabi'i, seorang yang menggeluti sifat tasawuf. Dia menjadi seorang sufi setelah sebelumnya hidup dalam kemewahan. Justru dia mendapatkan ketenangan ada pada saat menggeluti ilmu tasawuf. Untuk kekinian juga berbagai macam terjadi bencana, terjadi musibah, terjadi kemaksiatan, gejolak kemunkaran, kebohongan, kemunafikan. Itu yang dapat mengatasi dan mengobati itu adalah dengan mengamalkan, mempelajari ilmu tasawuf. Karena tasawuf itu taknya adalah taubat. Orang yang mempelajari ilmu tasawuf senantiasa dia taubat dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hening hatinya. Disingkirkan benih-benih konflik, disingkirkan benih-benih kezaliman, disingkirkan benih-benih kemunafikan, sofa. Waunya wilayah, penguasaan dirinya, penguasaan lingkungannya. Faknya fana, dia sadar bahwa hidup di dunia ini sementara, tidak pernah kekal. Orang terkena wabah penyakit saat ini itu karena penyakit Wuhan. Kalau virus dari Wuhan, sekarang ada yang Nabi prediksi akhir zaman itu banyak umatku yang terkontaminasi dengan penyakit yang namanya Wuhan. Sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan wahan itu? Nabi bersabda, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia yang berlebihan, takut mengambil resiko, takut mati. Maka dengan mempelajari, mengamalkan ilmu tasawuf itu dapat diatasi. Dan itu
akhir zaman nanti, ilmu tasawuf yang akan mengembalikan orang kesadarannya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, di sini dikatakan oleh Hasan Al-Basri, termaktub, tertulis di dalam kitab Taurat itu ada 5 huruf, maksudnya jumalin, ada 5 jumlah untuk dijadikan patokan, dijadikan pedoman di dalam menempuh kehidupan ini. Yang pertama, innal ghaniyata fil qanaah. Sesungguhnya adanya kekayaan itu di dalam sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Ai al-iktifa bin nafaqah, kecukupan dia dengan mengeluarkan nafkah, kecukupan dia dengan berinfak. Itu bagian dari sifat kekayaan seseorang ada di dalam qanaah, ai ridha bil qismah, ridha dengan pemberian Allah. Wa sukunul qalb, tenang hatinya, inda adamil ma'lufat, ketika ketiadaan yang dia cintai, yang dia kepengenin enggak ada, dia sabar, tetap tenang hatinya. Itu adalah orang-orang kaya. Kalau orang sudah memiliki harta yang berlimpah, pengaruh, jabatan, pengikut, tapi masih merasa tidak ada ketenangan di dalam hatinya, tidak ada kenyamanan di dalam dirinya, itu adalah orang miskin. Orang serakah itu orang miskin. Karena orang yang kaya itu merasa cukup dengan apa yang ada. Sementara dia sudah hartanya berlipat-lipat, rumahnya bertingkat-tingkat, istrinya sudah cantik 4 bahkan memikat, tapi merasa tidak cukup. Berarti ada kegalauan, ada kekosongan rohani yang harus segera diobati. Kembali kepada ilmu tasawuf, kembali kepada ilmu akhlak untuk itu. Sudah punya 1 ingin 2, 2 ingin 3, dari pala, ingin dari bahu ingin ke kepala. Itu orang tamak, itu orang miskin. Sama dengan di Ragunan itu monyet. Di 2 kakinya sudah ada makanan, 2 lagi belakang sudah ada, mulut lagi nyiplak. Ketika ada orang ngasih, diambil lagi, ditaruh di bawah pantatnya itu. Jadi orang yang serakah, bila disodorkan kepadanya 2 bejana emas, dia minta yang ketiga. Seperti minum air laut, makin diminum makin terasa haus. Jadi kesimpulannya bahwa kekayaan itu adalah cukup dengan apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, gitu kan. Yang kedua, wa innas salamata fil uzlah. Sesungguhnya keselamatan itu ada di dalam kesendirian, uzlah. Min afatil lisan, keselamatan dari gangguan lisan, dari ucapan-ucapan yang mengandung kebohongan, itu justru adanya fil uzlah, ay al khurud an mukhalatatil khalqi bil inqita. Dia keluar dari bergumul, dari bergaul, untuk memutuskan itu. Kalau saya ngumpul ini yang ada gibah melulu, yang ada pamer harta benda, pamer kekuasaan, lebih baik saya uzlah. Itu kalau orang yang menekuni dunia tasawuf, dia lebih baik uzlah, karena ada ketenangan di situ, membawa kepada keselamatan dirinya, keselamatan lingkungannya. Itu yang diprediksi oleh Hasan Al-Basri, dan itu termaktub di dalam kitab Taurat. Wa innal hurmata fi rafdis syahawat. Sesungguhnya al-'azamah, keagungan, kehormatan ada pada meninggalkan syahwat-syahwat.
ai fi tarkiha syahwat, adanya kehormatan diri, adanya keagungan hidup itu yang Allah berikan justru dengan meninggalkan syahwat-syahwat. Tentunya hawa nafsu, angkara murka. Karena innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu cenderung memerintahkannya yang buruk-buruk. Enggak ada hawa nafsu memerintahkannya itu yang baik-baik. Maka di sini dituntut seseorang yang bijak adalah yang bisa mengendalikan hawa nafsunya karena dia sudah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia sempurna karena ada akalnya. Di dalam diri manusia ada unsur hewani, ada unsur malaikat. Malaikat dikasih akal, manusia dikasih akal. Hewan dikasih hawa nafsu, manusia dikasih hawa nafsu. Tapi kalau hanya hawa nafsu saja, itulah hewan. Kalau akal saja sehingga dia menjadi taat, itulah malaikat. Karenanya kita salut, kita apresiasi, kita kagum kalau ada anak muda yang rajin ibadah, rajin sholat berjamaah, rajin mengkaji dan mengaji, dan rajin zikir di tengah malam. Dia punya hawa nafsu, tapi nggak dituruti hawa nafsunya. Pemuda ini lebih hebat, lebih keren daripada malaikat. Kalau malaikat taat wajar karena tidak dikasih hawa nafsu, hanya dikasih akal. Tapi terkadang manusia lebih terpuruk daripada hewan. Dikasih akal tapi nggak pernah kendalikan akalnya. Tidak pernah mengendalikan hawa nafsunya. Justru dia dikendalikan oleh hawa nafsu. Itu lebih terpuruk daripada hewan. Kalau manusia sudah tidak ada rasa malu, lebih rendah daripada hewan. Hewan nggak ada rasa malu, wajar. Hewan pagi-pagi kelihatan pahanya, kelihatan pusernya, wajar. Karena itu kuda, itu delman. Kalau anak gadis kelihatan pusernya, kelihatan pahanya, apa bedanya dong sama kuda, gitu kan? Maka dituntut di sini kita sebagai orang tua untuk memperhatikan ini. Wa inna tamattu'a fi ayyamin tawilah. Sesungguhnya kesenangan itu ai kamalul intifa', kesempurnaan yang membawa manfaat ada pada hari-hari yang panjang. Maksudnya apa hari panjang? Ai fil akhirah fil jannah. Hari-hari panjang yang kekal adanya di akhirat di dalam surga. Jadi kalau ingin kesenangan yang abadi, tungguin saja saatnya kita kembali ke mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Di situ hari-hari yang panjang akhirat dan tidak pernah ada lagi berkesudahan. Khalidina fiha abada. Begitupun ketika orang di dalam neraka jahanam, matinya dalam keadaan fasik, dalam keadaan musyrik pada Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada. Ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Wa inna sabra ala masyaqi adail awamir wa tahammulil marazi wa nijtinabil manahi fi ayyamin qalila ay fid dunya. Yang kelima, sesungguhnya kesabaran itu terletak pada kesulitan menjalankan perintah-perintah Allah. Makin dia menghadapi kesulitan dalam menjalani perintah Allah, makin besar pahalanya. Karena al-ajru biqadril masyaqqat. Pahala tergantung tingkat kesulitannya. Ibadah haji, semuanya gerakan-gerakan badan, semuanya kekuatan-kekuatan hati, semuanya kekuatan-kekuatan dana, dengan berpayah-payah meninggalkan keluarga dan kampung halaman. Kalau itu dilakukan dengan ikhlas, dengan meninggalkan rambu-rambu larangan, maka juga nilainya, penghargaannya dari Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tingkat kesulitannya lebih daripada ibadah lain. Ibadah sholat titik beratnya pada kekuatan hati dan badan. Puasa kekuatan badan. Zakat kekuatan harta. Tapi ibadah haji 3 kekuatan menyatu secara masif. Ada kekuatan badan, ada kekuatan harta, ada kekuatan hati di situ. Karena itu pahalanya bahwa surga
sudah dijanjikan buat orang yang melaksanakan ibadah haji yang mabrur. Kesabaran itu ala masyaqqi ada'il awamir, pada kesulitan menunaikan perintah-perintah. Seperti pengajian subuh ini enggak gampang bisa dihadiri oleh semua orang, tapi hanya orang-orang pilihan. Lagi asyik tidur, dia harus bangkit, dia harus bangun sebelum subuh. Ketika orang sedang lelap tidur dengan mimpi yang indah, dia mengkaji, mengaji. Di situ ada keutamaan, di situ ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala karena tingkat kesulitannya dalam menjalankan perintah Allah. Wa tahammulil marazi, dan juga membawa cacian-cacian, menanggung cacian-cacian orang. Dia dengan penuh kesabaran dilakoni. Dia enggak pernah penjarakan orang yang membuli dia, yang mencari-cari kesalahannya, yang mengorek-ngorek kesalahannya, walaupun secara formal sudah ditetapkan WTP wajar tanpa pengecualian, tapi dicari-cari oleh KPK letak kesalahannya. Wa tahammulil marazi, dia tetap sabar. Wa anijtinabil manahi, dan kesabaran itu ada terletak pada meninggalkan larangan-larangan Allah. Larangan maksiat, larangan berzina, larangan minuman keras, larangan korupsi, ditinggalkan semuanya itu. Itu adanya di mana? Fi ayyamin qalilah, pada hari-hari yang singkat, yang sedikit, yaitu dunia. Di akhirat udah nggak ada lagi. Akhirat namanya hari pembalasan. Maka berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Pahit-pahit dulu, senang-senang kemudian. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Setiap kesulitan demi kesulitan akan datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak pernah Pak Anies memenjarakan orang yang membulinya, dan tidak pernah terbang dengan sanjungan orang, tapi tidak tumbang dengan cacian orang. Nah, model begini yang kita harapkan, bukan karena Pak Aniesnya, tapi karena tingkat kepedulian Pak Anies begitu tinggi. Siapapun melakukan hal yang sama, kita doakan, kita dukung, karena peduli, tidak berkhianat kepada bangsa. Ini yang patut kita apresiasi. Jadi karena itu pagi-pagi seperti ini enaknya sarapan kue brownies, ya, tapi yang bikin orang kampung Bandan, ya, yang bikin orang kampung Raden. Insya Allah 2024 Gubernur Anies menjadi presiden, ya, ya. Dengan doa kita tentunya semuanya, ya. Wal maqalatul hadiyata asyarotah, makalah yang ke-11 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin, lakukan 5 hal sebelum datang 5 hal. Syababak qabla haramik, gunakan masa mudamu untuk ibadah sebelum datang tuamu. Wasihataka qabla suqmik atau saqamik, gunakan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Yang ketiga, waginaka qabla fakrik, manfaatkan kekayaanmu sebelum datang kemiskinanmu. Wahayataka qabla mautik, yang keempat, manfaatkan sisa hidupmu sebelum datang kematianmu. Yang kelima, wa faragaka qabla syuglik atau syagwalik, gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menjadi ingatan-ingatan kita. Ai if'al khamsata asya qabla husuli khamsi halat, kerjakan 5 sesuatu sebelum hasil 5 yang lainnya. Syababak qabla haramik, ini syababak bi fathataini, dengan 2 fathah. Syababak, shinnya fathah, baknya fathah. Ai if'alit ta'ah, kerjakan ketaatan hala kudrotik, dalam keadaan kekuatanmu. Qabla hujumil kibar,
sebelum menyerang masa tuamu. Manfaatkan itu. Jangan berfalsafah kepada kelapa muda. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Lagi muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Jangan berfalsafah seperti itu. Masa muda yang ada, masa muda yang masih gegap gembita, masa muda yang kuat ototnya, kuat nalarnya, manfaatkan untuk berbuat yang terbaik buat rumah tangga masing-masing, buat kampung, buat masjid, majelis ta'lim, buat kota, buat bangsa dan negara. Itu ada pada masa muda. Syababak qabla harami. Laisal fata man yaqulu kana abi, innamal fata man yaqulu ha anada. Bukan pemuda yang hanya mengandal kepada kehebatan orang tua. Itu kita tidak angkat jempol kalau dia mengandal menjadi orang, menjadi pejabat karena ada cantelannya. Bukan pemuda itu. Innamal fata man yaqulu ha anada. Yang namanya pemuda yang bisa berkarya nyata, inilah aku, inilah hasil karyaku, tanpa mendompleng kepada kehebatan orang tuanya. Itu yang kita apresiasi. Orang miskin secara materi, tapi kaya dalam gagasan, kaya dalam hati, kaya dalam semangat, kaya dalam menampakkan kesatuan persatuannya. Itu pemuda, ya. Bukan pemuda yang membebek, bukan pemuda karena usia, tapi karena prestasinya. Syababak qabla haram. Karena itu kita sering mendengar Bung Karno berkata, berikan saya 10 pemuda, saya akan goyang dunia ini. Gak usah banyak-banyak 10 pemuda dunia yang digoyang, bukan Indonesia. Karena semua dilakukan oleh pemuda-pemuda. Dulu Bung Karno lewat radio-radio pada masa muda. Hadratus Hasyim Asy'ari masih lebih muda lagi dahulu seperti itu. Kemudian lagi Bung Tomo, Bung Hatta sebagai tokoh koperasi itu pada waktu mudanya. Muhammad Husni Tamrin orang Betawi itu masa mudanya menjadi DPR MPR kalau level sekarang ini yang berani menentang mengkritisi kekuatan Belanda. Itu ada pada masa muda, syababak qabla harami. Jadi janganlah jadi pemuda karena usianya saja. Ya. Dan janganlah disia-siakan masa mudanya itu. Mumpung masa muda. Kalau sudah datang waktu tua, kita nggak berdaya lagi. Tapi kalau pemudanya bermental seperti kucing, ini nampaknya kurang membawa berkah. Mental ya, bukan kucingnya, mental kucing. Lihat kucing, dikasih lain, mencuri lain lagi kalau nggak ada orangnya. Kucing berantem nggak perlu takut sama siapapun. Malam-malam rusak semua genteng pada masanya, masa genteng dulu. Kalau beranak 7, 13, kalau buang airnya, bau pesingnya, bau asemnya. Kalau malam, tidurnya malam, lihat kucing jam 8 malam masih ada itu. Ikutin tabiat ayam. Ayam nggak terlalu larut malam. Dia cari kandangnya sendiri begitu waktu maghrib. Dia tafakur, dia tasyakur di situ ayam itu. Malam-malam sebelum subuh sudah kukuruyuk. Kukuruyuk ayam dalam kitab Hayatul Hayawanil Kubra tentang kehewanan. Mata ayam itu sedang melihat nurnya malaikat. Ultra merah pada ayam itu dia kukuruyuk karena melihat malaikat. Ketemu itu dari cahaya, ini ada cahaya pada ayam itu. Dia kukuruyuk, dia bertasbih membangunkan orang. Karena itu nggak pernah ada krisis ayam. Ya, semuanya berkah. Justru yang ada krisis jengkol pernah ada dulu. Padahal nggak berpengaruh banyak dengan krisis jengkol. Tapi ayam luar biasa itu. Berkah ayam ini. Biar tiap hari dipotong, tiap hari dikonsumsi, nggak pernah ada kekurangan ayam. Karena setiap hari dia bisa bertelur walaupun tanpa kawin dengan biangnya, dengan penjantan. Apanya yang tidak enak pada ayam? Sate ayam, sup ayam, rendang ayam, opor ayam, ya, ayam geprek, apalagi ayam kampung. Gurihnya, legitnya ketimbang daripada ayam negeri. Ya. Apanya yang nggak enak? Sekarang cekernya laku. Ya. Cuman tai kotoknya doang. Ya. Buat pupuk juga bisa manfaatnya gitu kan. Bulunya buat keli-keli kuping. Semuanya manfaat itu kan.
Nah, ikuti tabiat itu artinya hidup banyak manfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang banyak. Yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Ai if'alil amal salih hala sihatik qabla husuli mani'in kamarodin. Kerjakan amal soleh saat kamu sehat sebelum dihinggapi yang menghambat diri kamu untuk ibadah seperti sakit. Wa yajuzu qiraatu saqamik bil wajhaini. Boleh juga dibaca suqmik. Ada yang baca saqamik bi fathataini au bi dhammin. Fasukun li anna riwayata lam tu'lam, karena riwayatnya enggak diketahui. Wal ihtiyat an yaqra'a bihima. Ihtiyatnya dia boleh membaca kedua-duanya alal badal li yusadifa riwayah. Jadi bisa dibaca wasihataka qabla sukmik atau wasihataka qabla saqamik. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Mumpung kita sehat walafiat, sering-sering datang ke majelis taklim, datang ke taman sorga, datang peringatan-peringatan. Kalau sudah sakit, nggak bisa lagi. Kita bisa merasakan artinya sebuah kesehatan manakala kita datang ke rumah sakit. Macam-macam orang sakit di rumah sakit. Ada yang sakit gangguan ginjal, sampai cuci darah. Ada yang sakit mah akut, ada yang lever, ada yang prostat. Kita tahu setelah kita datang ke rumah sakit itu. Ada juga yang penyakitnya heran-heran bengong aja gitu kan ya. Ada yang stroke dan sebagainya. Maka masa sehat itu begitu mahal. Gunakan itu sebelum datang sakit. Kalau datang sakit tapi ada pembiasaan waktu sehat dengan ibadah, tetap dia mendapatkan pahala. Dia biasa berjamaah, dia biasa datang ke pengajian, tapi saat dia sakit, hatinya masih kepengen hadir, tapi fisik belum bisa. Pahalanya falahum ajrun ghairu mamnun, tidak diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuatan hati yang membuat dia selalu kontak komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waginaka qabla fakrik. Masa kayamu sebelum datang miskinmu. Ai if'alit tasadduq bima fadula ala hajatin man tazamuka nafaqatuh qabla urudi jaihatin tatlafu maliku fatasiru faqiran fid darain. Artinya beramallah, bersedekahlah dengan kelebihan yang ada pada dirimu, an hajatin, daripada keperluan itu, mantal zamuka, yang melazimkan kamu untuk menafkahkan. Begitu cukup ada kelebihan, nafkahlah, infaklah, qabla urudi jaihat, sebelum datang halangan-halangan bencana itu, tatlafu maluka, yang mengakibatkan harta kamu menjadi rusak, menjadi binasa. Fatasiru faqiron, nanti kamu menjadi fakir mumpung ada kaya. Nah, mereka itu orang-orang yang non muslim itu dimanfaatkan jabatannya, kekayaannya buat agama mereka. Kenapa tidak dilakukan oleh pejabat-pejabat muslim mumpung berkuasa? Gunakan sebagian untuk kepentingan maslahatan umat yang secara proporsional. Di situ mayoritas muslim. Tapi tentunya kita tidak meninggalkan apa-apa yang sudah ada, yaitu agama-agama lain selain Islam. Tapi secara proporsional mayoritas umat Islam itu diberikan lebih daripada yang lain. Itu dimanfaatkan masa kekayaannya untuk hal-hal yang positif sebelum datang kemiskinan. Biasanya orang ketika dihinggapi kemiskinan baru ya, dia merasakan kepengen ini, kepengen itu. Dulu waktu kaya kemana aja ya. Yang mestinya dia manfaatkan itu hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya harta itu apa yang dia sedekahkan, yang namanya rezeki itu apa yang diinfakkan, apa yang dihibahkan. Yang disimpan di luar negeri belum tentu duit dia, belum tentu rezeki dia. Infakkan, hibahkan ya, untuk kemaslahatan umat, itu rezeki dia. Yang ketiga, wahayataka, yang keempat, wahayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum datang matimu. Ai igtanim matul fi naf'uhu ba'da mautik,
kerjakan apa yang menemukan manfaat setelah kematianmu. Artinya niatkan segala amal kita karena Allah, karena hasilnya kita akan peroleh setelah kematian kita. Itu yang namanya rezeki kita. Dikasih niatin karena Allah. Dia tidak mengharapkan di sini, tapi ada balasan lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal bagi orang yang infak, dunia dapat, akhirat dapat. Karena nanti akan mendapatkan bagian itu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang saudara infakkan, Allah akan lipatkan itu semuanya. Dan sedekah sekali lagi tidak selalu harus dengan uang. Dengan ilmu bisa sedekah, dengan tenaga bisa sedekah, dengan pikiran kita bisa sedekah. Kalau nggak mampu secara finansial. Fa'in man mata in qata amalu. Karena kalau orang sudah mati udah putus amalnya. Mumpung belum putus ruh, beramal. Ya. Yang terakhir wa faragoka qabla syuglik. Ada yang baca syagolik. Masa luangmu, masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Bi fathis shin, dengan fathah shin, syak ai iktanim faragoka, kerjakan masa luangmu fi hadidar, pada dunia ini, qabla syuglik, sebelum datang sibukmu, bi ahwalil qiyamah, dengan huru-hara datangnya hari kiamat. Allati awwala manaziluha al-qabru, yang mula-mula akhirat itu adalah lubang kubur. Kada naqalahul azizi anil manawi, demikianlah dinaqal oleh Aziz anil manawi. Fahadil khamsah, 5 hal ini la yu'raf qadruha, tidak dikenal batasan-batasannya, illa ba'da zawaliha, kecuali setelah ketiadaannya. Tadi kita tahu rasanya kesehatan setelah melihat orang sakit. Kita tahu nikmatnya masa muda karena melihat begitu prestasi anak-anak muda. Kita tahu bermanfaat itu kekayaannya untuk memfasilitasi orang-orang susah. Dia bakal tahu setelah merasakan melihat orang-orang miskin. Rawahadal hadis Al-Hakim, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Hakim wal Baihaqi an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan, artinya dapat dipertanggungjawabkan secara akademisi. Rawahul Imam Ahmad wa Abu Nuaim wal Baihaqi an Amrin bin Maimun, telah meriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Abu Nuaim, Baihaqi, dan Amr bin Maimun. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita bisa mengamalkan walaupun belum 100% apa yang diingatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan oleh Hasan Al-Basri dalam makalah 10 dan 11 ini. Wallahu a'lam bis-shawab.